Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah company profil saya, data pribadi saya Dr. Haji Richard SSMKN. Saya lahir tanggal 14 Oktober 2007. Pendidikan 1 program Magister Kedokteran S2 UD, lulus tahun 2007. Keduanya pasca sarjana dokter S3 Borobudur ya 2019. Organisasi saya pertama anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Subang tahun 2020 sampai 2028. Kedua, penasihat pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Subang. 3, penasihat pengurus daerah yang membuat akta tanah Kabupaten Subang. Terus pakar hukum PPINI Notaris Indonesia, pakar hukum pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuatan Tanah. Terus berikutnya dosen tetap prodi S2 Hukum di Borobudur. Mengajar saya di Universitas Borobudur, mengajar mata kuliah hukum agraria, hukum dagang, hukum perdata, hukum perbankan, hukum perjanjian, penemuan hukum teori, dan hukum corporate law. Karya tulis saya 1, silakan. Terus buku 1, kepastian hukum pengakuan hak milik adat, ISBN 9786029477443. Terus kedua, teknik pembuatan akta sudah ada ISBN-nya. 3, hukum agraria Indonesia, cara perkembangan hukum pertanahan, perolehan tanah dan hak tanggungan sudah di ISBN-nya dan sudah ada haknya. Yang keempat, hukum agraria Indonesia, edisi 2, cesi, subrogasi, inovasi, kompensasi dalam hukum hak tanggungan Indonesia. Yang kelima, hukum ajar teori hukum. Yang 6, hukum korporasi. Yang 7, buku teori dan praktek pendaftaran tanah. Yang ke-8, hukum agraria Indonesia, sejarah dan perkembangannya. Yang 9, hukum ajar hukum kontrak ya. Yang 10, hukum ajar teknik pembuatan akta notaris dan PPRT. Yang 11, hukum ajar hukum ekonomi. Dan yang hari ini hukum kontrak kesehatan. Ya. Sikap setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional, etis dan bertanggung jawab dalam memahami serta menerapkan sistem-sistem prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kontraktual dalam pelayanan kesehatan. Keterampilan umum setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis dan sistematis dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak dalam pelayanan kesehatan. CV keterampilan khusus. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan hukum untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kontraktual dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan, pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. CV pengetahuan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan konseptual dan teoritis mengenai hubungan kontraktual dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan, pasien, dan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Terus untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis aspek-aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan, termasuk hubungan hukum antara tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien berdasarkan prinsip hukum perjanjian serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Terus berikutnya, rencana pembelajaran semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas aspek hukum kontraktual dalam pelayanan kesehatan, meliputi hubungan hukum antara tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien. Pembahasan mencakup prinsip perjanjian dan pelayanan kesehatan, informed consent, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, perjanjian terapeutik, serta penyelesaian sengketa medis. Mata kuliah ini akan menjelaskan 2 subbab, diantaranya pembahasan mengenai 1, hukum kontrak dalam pelayanan kesehatan. Keduanya, hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien. Yang ketiga, informed consent sebagai dasar kontraktual. Yang keempat, kontraktual pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kelima, keabsahan dari syarat formil perjanjian medis.
Yang keenam, prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam medik. Yang ketujuh, aspek kontraktual dalam asuransi kesehatan. Dan berikutnya, kontrak digital dan telemedicine. Bab 9, klausul eksonarisi dalam perjanjian kesehatan. Yang ke-10, aspek kontraktual dalam penelitian medis dan uji klinis. Yang bab 11, kontrak pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. Dan yang ke-12, dimensi kontraktual dalam hukum farmasi. Nah, di sini kita sudah di partisi ya, kemampuan yang diharapkan, bahan kajian materi pembelajaran untuk metode, waktu 2 kali 50 menit, teknik ceramah dan diskusi. Indikator dapat menjelaskan tentang hukum kontrak dalam pelayanan kesehatan dan hubungan hukum antara tenaga medis. Dan selanjutnya unsur perjanjian terapeutik, perjanjian pengobatan, juga transformasi hukum paternalistik dan hubungan kemitraan. Yang keduanya, mahasiswa dapat memahami tentang informed consent sebagai dasar kontraktual dan dapat memahami kontrak pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ini seperti ini, aspek yuridis, standar penyampaian, implikasi hukum, kontrak kesehatan di rumah sakit, hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit, perjanjian kerja antara rumah sakit dan tenaga medis. Yang ketiga, doktrin corporate liability atau tanggung jawab koperasi terhadap rumah sakit. Di kuliah diskusi tetap muka 2 kali 50 menit, ceramah dapat menjelaskan informed consent sebagai dasar kontraktual serta implikasi hukum informed consent dalam doktrin kontrak dan dapat menjelaskan kontrak pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ini 10% ya bobotnya. Pertemuan ketiga, mahasiswa dapat memahami tentang keabsahan dan syarat formil perjanjian. Keabsahan dan syarat formil perjanjian medis. Yang pertama, analisis ya, pasal 1320 BW. Yang kedua, aspek cacat kehendak. Yang ketiga, objek perjanjian yang halal dan keterlibatan umum. Kuliah diskusi, tetap muka, tugas mandiri dan tugas struktur. Ceramah penilaian tugas struktur dapat memahami keabsahan dan syarat formil perjanjian medis dan aspek cacat kehendak. Ini bobotnya 15%. Next. Pertemuan keempat, mahasiswa dapat memahami tentang prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam medik. Prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam medik. 1. Batasan prestasi dan perjanjian terapeutik. 2. Diferensi gugatan prestasi plus PMH. Yang ketiga, beban pembuktian dalam sengketa kontraktual. Kesehatan kuliah dan diskusi tetap muka, ceramah dan tugas. Nah, ini bobotnya 15%. Dapat menjelaskan dan memahami mengenai prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam medik dan juga memahami beban pembuktian dalam sengketa kontraktual kesehatan. Pertemuan kelima, mahasiswa dapat memahami materi tentang aspek kontraktual dalam asuransi kesehatan dan kontraktual digital telemedicine. Yaitu aspek kontraktual dalam asuransi kesehatan, konstruksi hukum perjanjian dan asuransi kesehatan. Yang kedua, hubungan tripartit atau pasien, fasilitas kesehatan dan perjanjian dan penjamin. Ketiga, isu hukum found dan dispute resolution dalam asuransi, kontrak digital dan telemedicine, validasi kontrak elektronik dalam layanan telemedicine. 2. Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Ketiganya, yurisdiksi dan tanggung jawab hukum dalam layanan publik. Kuliah, diskusi, dan latihan. Waktu 2 kali 50 menit. Kuliah, diskusi, dan pelatihan tugas. Ini nilainya bobotnya 10%. Mampu memahami dan mendistribusi aspek kontraktual dalam asuransi kesehatan dan memahami kontrak digital dan telemedicine. Pertemuan ke-6, mahasiswa dapat memahami materi tentang klausa eksonerasi dalam perjanjian kesehatan dan memahami aspek kontraktual dalam perjanjian medis dan uji klinis. Klausa eksonerasi dalam perjanjian kesehatan. Yang satu, keabsahan klausal baku dalam kontrak pelayanan medis. Kedua, pembatasan tanggung jawab dan etika hukum. Yang ketiga, perlindungan konsumen kesehatan
terhadap klausa eksonerasi. Aspek kontraktual dalam penelitian medis dan uji klinis. Satu, perjanjian antara peneliti dan subjek peneliti. Perjanjian antara peneliti dan subjek penelitian. Kedua, material transfer agreement dalam bioetika dan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab kontraktual dalam kerugian akibat uji klinis. Jadi diskusi seperti biasa, bobotnya 10%, maupun menjelaskan materi mengenai klausa eksonerasi dalam perjanjian kesehatan dan mampu menjelaskan mengenai aspek kontraktual dalam penelitian medis dan uji klinis. Nah, pertemuan ketujuh ini mahasiswa dapat memahami materi tentang kontrak pengadaan barang dan jasa medis atau alat kesehatan, dan materi tentang dimensi kontraktual dalam hukum farmasi, kontrak pengadaan barang dan jasa medis atau alat kesehatan, karakteristik jual beli dan sewa penyewa alat medis canggih. Kedua, aspek produk liability dalam hubungan produsen dan RS rumah sakit. Ketiga, sertifikasi dan standarisasi kontrak ALKES di Indonesia. Yang berikutnya, dimensi kontraktual barang dan jasa medis atau alat kesehatan, dan materi tentang dimensi kontraktual dalam hukum farmasi, kontrak pengadaan barang dan jasa medis atau alat kesehatan, karakteristik jual beli dan sewa penyewa alat medis canggih. Kedua, aspek produk liability dalam hubungan produsen dan RS rumah sakit. Ketiga, sertifikasi dan standarisasi kontrak ALKES di Indonesia. Yang berikutnya, dimensi kontraktual dalam hukum farmasi. Satu, hubungan hukum apoteker, dokter, dan pasien atau resep medisnya. Kedua, kontrak lisensi dan haki dalam bidang farmasi, AKI dalam bidang farmasi. Yang ketiga, tanggung jawab perdata dalam peredaran obat distribution. Kuliah dan diskusi ini sama jumlahnya. Nah, ini bobotnya 10%, mampu menjelaskan materi kontrak pengadaan barang dan jasa medis atau alat kesehatan, serta materi tentang dimensi kontraktual dalam hukum farmasi. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kenalkan, saya dosen Universitas Borobudur. Nama saya Dr. Haji Richard SE SHMKN. Saya ngajar di mata kuliah Hukum Kontrak, Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Medis. Ini di mata kuliah Hukum Kesehatan, Hukum Kontrak Kesehatan. Selanjutnya saya ada pemaparan sebagai berikut. Prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam medik. Batasan prestasi dalam perjanjian terapeutik, diferensial gugatan prestasi dalam perbuatan hukum dalam medik. Beban pembuktian dalam sengketa kontraktual kesehatan. Batasan prestasi dalam perjanjian terapeutik. Batasan prestasi dalam perjanjian terapeutik merupakan salah satu topik yang paling dibahas dalam hukum kesehatan karena menyangkut garis demarkasi antara kelalaian medik, risiko medis yang tidak dapat dihindari. Secara yuridis, perjanjian terapeutik memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya, karena objek perikatan bukanlah hasil akhir berupa kesembuhan, melainkan upaya maksimal yang dilakukan oleh medis. Masih sebagai bagian dari prestasi dokter. Prestasi dapat terjadi jika dokter melakukan tindakan medis tanpa memberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko dan alternatif pengobatan kepada pasiennya. Dalam hal ini,
dokter dianggap tidak memenuhi janji untuk menghargai otonomi pasien dalam mengambil keputusan medis yang berguna bagi tubuhnya. Batasan wan prestasi dalam aspek informasi ini adalah apakah pasien akan tetap menyetujui tindakan tersebut jika ia mengetahui semua risiko yang ada sejak awal. Jika dokter sengaja menyembunyikan informasi mengenai risiko cacat permanen demi membujuk pasien melakukan operasi, maka dokter tersebut telah melakukan wan prestasi terhadap kewajiban dan kejujuran intelektual. Persetujuan tindakan medis bukan sekedar tanda tangan, melainkan esensi dari kesepakatan dalam perjanjian terapeutik yang harus dijaga validasinya secara yuridis. Diferensiasi gugatan wan prestasi. Diferensiasi antara gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam ranah sengketa medis merupakan salah satu aspek yang paling awal bagi praktisi hukum dan tenaga medis, karena menentukan landasan yuridis serta strategi pembuktian di persidangan. Meskipun keduanya bermuara pada tuntutan ganti rugi, akar legalitas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi memiliki perbedaan yang fundamental yang berimplikasi pada hasil akhir putusan hakim. Tidak disebutkan alurnya, bisa diperlihatkan lebih zoom lebih dekat. Contoh kasus dari wan prestasi adalah ketika seorang dokter berjanji dalam kontrak khusus untuk menggunakan alat medis merek tertentu, namun pada praktiknya menggunakan merek lain yang kualitasnya lebih rendah, sehingga hasil pengobatannya tidak maksimal. Di sini pelanggaran terletak pada ketidaksesuaian tindakan dengan kesepakatan tertulis atau lisan yang mendasari hubungan mereka. Contoh kasus untuk perbuatan melawan hukum adalah ketika seorang dokter melakukan tindakan medis tanpa izin atau tanpa prosedur persetujuan setelah penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan cacat permanen pada pasiennya. Meskipun mungkin ada hubungan kontrak di awal, tindakan melangkahi hak otonomi pasien untuk menentukan nasib tubuhnya dipandang sebagai pelanggaran hak dasar yang melampaui sekadar masalah janji dalam kontrak. Di sini bisa kita lihat beban pembuktian dalam sengketa kontraktual kesehatan. Beban pembuktian dalam sengketa kontraktual kesehatan merupakan salah satu instrumen hukum yang paling berguna karena menentukan pihak mana yang memikul kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan pengadilan atau lembaga arbitrase. Secara umum dalam hukum perdata nasional berlaku prinsip actori incubit onus probandi, yaitu barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka ia wajib membuktikannya. Namun dalam sengketa medis yang melibatkan kontrak terapeutik atau perjanjian layanan kesehatan, penerapan beban pembuktian menjadi sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi atau information asymmetry antara tenaga medis yang memiliki keahlian teknis dengan pasien yang merupakan orang awam. Contoh
kasus dari beban pembuktian ini, dapat dilihat pada kasus tertinggalnya benda asing seperti kasa atau klem, ada bahkan gunting waktu operasi bedah ya di dalam tubuh pasien pasca operasi. Secara kontraktual, rumah sakit berkewajiban memberikan layanan bedah yang aman jika pasien merasakan nyeri atau melalui rotin ditemukan benda asing. Pasien tidak perlu membuktikan menit keberapa perawat atau dokter lalai menghitung alat medis. Fakta adanya benda asing dalam tubuh sudah cukup bagi pasien untuk mendalilkan adanya wan prestasi terhadap standar kesehatan dan keselamatan. Bukan alurnya medis. Fakta adanya benda asing dalam tubuh sudah cukup bagi pasien untuk mendalilkan adanya wan prestasi terhadap standar kesehatan dan keselamatan. Beban pembuktian kemudian berpindah ke rumah sakit untuk menjelaskan secara logis mengapa hal tersebut terjadi dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Yang mana dalam kasus seperti ini hampir mustahil bagi rumah sakit untuk membantah adanya kelalaian. Baik, ini kita sudah memaparan ya. Baik, mungkin dari mahasiswa ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa hubungan antara pasien dengan dokter itu adalah merupakan hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian, Pak. Nah, saya ingin menanyakan, kan hubungan perikatan itu ada 4 syarat sah perjanjian terapeutik, Pak. Itu seperti apa ya, Pak, yang sesuai dengan ketentuan di pasal 1320 KUH Perdata, Pak? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. 4 syarat sah perjanjian terapeutik menurut pasal 1320 KUHP Perdata harus dipenuhi agar perjanjian dokter pasien mengikat secara hukum. Pertama, syarat kesepakatan mengharuskan adanya kata sepakat bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan mengenai jenis tindakan, tujuan pengobatan, dan risiko. Syarat kecakapan mewajibkan pasien dewasa dan berakal sehat, tentunya minimal usia 21 tahun ya, atau sudah menikah. Jika anak di bawah umur atau gangguan jiwa harus diwakilkan oleh orang tuanya, wali atau kuasa hukum. Syarat objek tertentu mengharuskan tindakan medis diuraikan secara spesifik mengenai prosedur, metode, durasi, dan alternatif pengobatan. Ya. Syarat sebab yang halal menurut tujuan perjanjian sesuai hukum. Ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu untuk penyembuhan atau meningkatkan derajat kesehatan pasien, bukan untuk eksperimen tanpa etik atau aborsi ilegal. Keempat syarat bersifat kumulatif. Jika salah satu tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga dokter dan rumah sakit harus memastikan terpenuhinya semua syarat tersebut. Bagaimana? Baik, Pak, jelas, Pak. Jelas ya. Berikutnya mungkin ada yang bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Bapak, izin saya bertanya dari kelas online, Pak. Ya. Ini Pak, mengapa unsur kesepakatan dalam kontrak medis itu justru seringkali terjadi secara tidak tertulis, Pak? Atau bisa dikatakan tuh diam-diam, Pak. Nah,
nggak Pak situasi di praktek rumah sakit untuk hal tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Dalam praktik kedokteran sehari-hari, kesepakatan dalam kontrak medis sering terjadi secara tidak tertulis atau diam-diam karena hubungan dokter dan pasien dimulai secara implisit. Hal ini didasarkan pada asas bahwa pasien yang datang memeriksakan diri dan dokter yang memberikan pelayanan secara sukarela telah mencerminkan kesepakatan yang sah secara hukum. Ya, dalam situasi gawat darurat, waktu sering tidak cukup untuk membuat perjanjian tertulis, sehingga kesepakatan dianggap telah ada ketika pasien atau keluarganya membawa pasien tersebut ke rumah sakit atau dokter segera memberikan pertolongan. Dalam pelayanan rawat jalan, pasien yang masuk ruang praktik dan duduk di kursi pemeriksaan dianggap telah menyetujui untuk diperiksa, termasuk yang datang ke UGD ya. Nah itu tidak diperlukan suatu persetujuan, langsung diperiksa oleh dokter dan dinyatakan ada mendapat penyakit apa atau perlu diadakan bedah atau apa, nanti di situ dari hasil pemeriksaan. Sementara dokter yang memulai anamnesis dianggap telah menyetujui dan memberikan pelayanan. Contohnya pasien UGD seperti yang sebutkan tadi. Pasien UGD dengan nyeri dada yang segera ditangani oleh dokter tanpa informed consent tertulis tetap dianggap telah menjadi kesepakatan secara diam-diam karena pasien tidak menolak pertolongan. Demikian pula pasien rawat inap yang mengatakan baiklah dok, terserah dokter saja. Memang ada beberapa kasus juga seperti itu ya. Secara verbal dianggap sah meskipun tanpa formulir tertulis. Namun rumah sakit tetap dianjurkan membuat persetujuan secara tertulis demi kepentingan hukum. Baik, jawaban saya seperti itu, gimana? Oh, jadi mungkin yang dimaksud tidak tertulis ini seperti tadi yang dicontohkan oleh dokter itu yang tidak, yang secara verbal itu maksudnya dok ya? Iya, contoh di UGD ya, di UGD kan tidak ada waktu ya untuk langsung membuatkan kontrak tertulis ya, seperti orang sakit jantung atau macam-macam lah di UGD itu penyakit macamnya itu langsung dilakukan tindakan oleh dokter. Demikian. Baik, terima kasih dok. Ya. Baik, berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Izin Bapak, saya Silakan. bertanya. Ya. Iya, tadi Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana orang masuk di dalam rumah sakit itu ternyata ada banyak problem ya, terkait dengan siapa yang kemudian dianggap perjanjian ini telah dilakukan atau tidak dilakukan, entah itu bentuk tertulis ataupun tidak. Nah, namun di sini saya melahirkan satu pertanyaan, Pak. Tolong jelaskan perbedaan mendasar antara perikatan daya upaya dengan perikatan hasil, serta berikan contoh tindakan medis yang masuk ke dalam masing-masing kategori tersebut itu kira-kira seperti apa, Bapak? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, pertanyaan sangat-sangat bagus sekali ya. Perbedaan mendasar antara perikatan daya upaya dan perikatan hasil terletak pada objek kewajibannya. Dalam perikatan daya upaya, dokter wajib berusaha maksimal sesuai standar profesi. Tetapi tidak wajib menjamin pasien sembuh. Kegagalan mencapai kesembuhan tidak otomatis dianggap sebagai one prestasi selama dokter sudah berusaha dengan layak. Sebaliknya, dalam perikatan hasil, dokter wajib mencapai hasil yang spesifik. Jika gagal,
otomatis suatu prestasi tanpa perlu bukti kelalaian. Kegagalan mencapai kesembuhan tidak otomatis dianggap sebagai one prestasi selama dokter sudah berusaha dengan layak. Sebaliknya, dalam peningkatan hasil, dokter wajib mencapai hasil yang spesifik. Jika gagal, otomatis one prestasi tanpa perlu bukti kelalaian. Hampir semua tindakan medis termasuk peningkatan daya upaya karena kesembuhan tidak bisa dijamin. Misalnya pengobatan kanker, hipertensi, rehabilitasi, stroke, atau operasi peningkatan hasil sangat terbatas pada layanan yang hasilnya pasti, tidak dipengaruhi faktor biologis pasien seperti pemeriksaan laboratorium dengan hasil yang akurat, pembuatan gigi tiruan yang pas, atau pemberian vaksin asli. Pemahaman ini penting karena menentukan beban pembuktian dan tanggung jawab hukum jika terjadi pengobatan. Demikian mungkin bagaimana? Cukup Bapak. Cukup. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya? Baik Prof, izin bertanya. Ya, oke. Izin Prof, saya online. Baik. Bertanya Prof, ketika kita melakukan tindakan, ada yang harus kita itu inform konsen ya dok ya. Biasanya para perawat atau dokter adalah memberikan edukasi tentang apa yang akan dilakukan tindakan. Nah, bisa nggak dok menjelaskan analisis hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jujur sebagai salah satu prestasi yang harus dipenuhi oleh dokter dalam perjanjian terapeutik? Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, akan saya jawab. Sebenarnya dan harusnya pasien berhak mendapatkan informasi yang jujur dari dokter. Dokter itu tidak boleh menutup-nutupi, karena ini adalah kewajiban utama dokter karena menjadi dasar sahnya informed consent. Informasi yang jujur sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya kesepakatan antara dokter dan pasien. Jika dokter memberikan informasi yang tidak jujur, tidak lengkap atau menyesatkan, maka persetujuan pasien bisa dianggap cacat. Dan perjanjian bisa dibatalkan. Pentingnya informasi ini yang wajib diberikan dokter meliputi: 1. Diagnosis, yang kedua tujuan tindakan, yang ketiga prosedur, berikutnya risiko dan komplikasi alternatif pengobatan lainnya, serta perkiraan hasil. Kemungkinan berhasil atau gagal harus disebutkan. Umpama operasi jantung, ini kemungkinan berhasil cuma 60% atau 70%. Biasanya operasi bypass ya, atau ginjal ya, apa disebutnya itu, transplantasi ginjal, itu harus disebutkan. Resikonya juga berapa persen hasilnya, apakah sesuai dengan ginjal donornya, harus disebutkan di awal. Harus disebutkan ya. Dokter harus menyampaikan semua ini dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Kebanyakan kan pasien orang awam.
kalau dalam memberikan penjelasan dalam bahasa-bahasa kedokteran, saya rasa sulit mungkin dimengerti oleh orang awam ya. Tidak boleh menggunakan istilah medis yang rumit seperti saya jelaskan tadi ya. Dan tidak boleh menyembunyikan fakta penting meskipun faktanya menakutkan. Ya contoh seperti tadi, operasi jantung bypass harus disebutkan. Ini berarti keberhasilannya contoh 30%, 50%, 70% atau bahkan 100%. Harus disebutkan, tidak boleh menutup-nutupi. Jika dokter tidak jujur dan pasien rugi, dokter bisa digugat. Di pengadilan banyak kasus di mana dokter atau rumah sakit dihukum ganti rugi karena tidak memberikan informasi yang jujur. Misalnya, tidak memberitahukan risiko gagal operasi atau tidak memberitahu ada pengobatan alternatif lain yang lebih aman. Jadi hak pasien atas informasi yang jujur adalah kewajiban hukum dokter. Dan jika dilanggar bisa dituntut ganti rugi oleh pasien. Demikian. Bagaimana Ibu Bapak sekalian? Ya, baik, jelas. Tapi satu lagi, Prof, mohon maaf, bagaimana kita menghadapi pasien yang memang ekspektasinya berlebih tentang hasil dari operasi tersebut, katakanlah tadi operasi bypass itu, Dok. Baik, pertanyaan berikutnya ini bagus juga ya. Jadi kedudukan hukum dokter ketika pasien memberikan keterangan tidak jujur tentang riwayat penyakitnya adalah bahwa dokter pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Contoh, dia mau operasi, tetapi dia tidak jujur bahwa dia ada penyakit diabetes. Harusnya dibicarakan di awal, seperti itu. Dan dokter juga sebelum operasi tersebut harus pemeriksaan darah di lab. Jadi walaupun pasien tidak jujur, akhirnya ketahuan juga kan di lab, seperti itu. Dan dokter, umpama pasiennya tidak jujur terhadap penyakit yang sebelumnya, dokter tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Selama dokter telah bertindak sesuai standar profesi berdasarkan informasi yang diberikan saat itu, pasien memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Jika pasien menyembunyikan fakta material seperti alergi obat, konsumsi obat tertentu, ya kan? Ya, seperti juga saya sebutkan tadi bahwa dia ada diabetes. Nah, diabetesnya itu berapa jumlahnya? Ya harus jujur pasien tersebut, karena dia akan operasi, seperti itu. Maka pasien telah melakukan prestasi. Dalam situasi ini dokter tidak dianggap bersalah secara perdata maupun pidana, karena hubungan klausul terputus oleh kesalahan pasien sendiri. Dan ketidakjujuran pasien menjadi alasan pembebasan bagi dokter terhadap hukum perdata maupun pidana. Namun dokter tetap wajib melakukan anamnesis. Jika dokter tidak menanyakan hal yang seharusnya ditanyakan, maka dokter tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk melindungi diri, dokter harus mencatat lengkap hasil anamnesis dalam rekaman medis dan dapat dimintai konfirmasi dari keluarga atau pemeriksaan penunjang jika ada keraguan-raguan. Demikian, terima kasih. Bagaimana? Baik. Ya, sungguh jelas, Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih.